Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi ini kita bertemu kembali dengan Ibu Bunga dalam pelajaran biologi. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang istilah-istilah yang harus dipahami dalam materi pewarisan sifat. Oh ya anak ibu, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita belajar secara daring, tetapi kalian harus tetap semangat. Oke, kita mulai saja pembelajaran ini dengan slide yang pertama. Ada istilah parental ya. Parental itu sama dengan induk. Biasanya induk itu merupakan persilangan antara gamet jantan dan gamet betina, atau mungkin bisa dikatakan sebagai ayah dan ibu yang berperan untuk mewariskan sifat kepada anaknya atau generasinya. Parental itu dilambangkan dengan huruf P. Yang kedua, filius atau filial. Istilah filius atau filial merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan hasil persilangan antara parental atau disebut sebagai anaknya atau keturunannya. Dilambangkan dengan huruf F1 sebagai keturunan pertama dan F2 sebagai keturunan kedua. Jadi singkatnya filial ini adalah anak dari induk. Yang ketiga, genotip. Istilah genotip merupakan ciri-ciri fisik yang tidak tampak dari luar, dilambangkan dengan huruf-huruf. Genotip akan membentuk fenotip. Contoh, misalnya untuk menyatakan biji kuning itu genotipnya adalah misalnya K besar. Lalu kalau hijau misalnya K kecil. Itulah genotip. Untuk menyatakan rasa manis misalnya genotipnya adalah M besar. Lalu rasa asam M kecil. Oke, berikutnya istilah yang keempat, fenotip. Fenotip adalah merupakan istilah untuk menunjuk penampilan fisik dan sifat yang dapat diamati dari organisme yang dihasilkan oleh interaksi genotip dengan lingkungannya. Nah, kalau tadi genotipnya M besar untuk menunjukkan dia manis, maka kata manis itu adalah fenotip. Atau kita katakan M besar genotipnya untuk menyatakan merah, maka merah itu adalah fenotip. Sementara hurufnya sendiri itu adalah genotip. Yang kelima, gen. Gen merupakan faktor penentu yang membawa informasi yang terkode dalam unit-unit herediter berupa segmen-segmen DNA. Yang keenam, galur murni. Galur murni ini untuk istilah pada tanaman yang jika tanaman dan hewan juga boleh ya, yang jika dikawinkan sesamanya akan menghasilkan anak yang serupa atau sama. Misalnya kita mengawinkan bunga atau menyilangkan bunga putih dengan bunga putih, maka keturunannya semua berbunga putih. Itu artinya galur murni. Misalnya kita menyilangkan tikus yang berekor panjang dengan tikus yang berekor panjang, maka 100% keturunannya adalah tikus yang berekor panjang. Itulah yang disebut dengan galur murni. Yang ketujuh, hibrid. Istilah hibrid untuk menunjuk hasil perkawinan antara dua individu yang mempunyai sifat beda. Misalnya bunga merah dengan bunga putih. Nah, dihibrid ya, jadi disilangkan, dikawinkan, itu maksudnya. Yang kedelapan, alel. Alel adalah pasangan gen masing-masing yang mempunyai sifat beda. Misalnya R besar dan R kecil, M besar dan M kecil, B besar dan B kecil. Alel ini terletak dalam suatu lokus yang bersesuaian di dalam kromosom yang homolog. Jika dilihat dari fenotipnya, alel ini merupakan anggota pasangan gen yang memiliki pengaruh yang sama atau berlawanan untuk suatu sifat. Misalnya, kalau dia M besar untuk rasa manis, maka M kecil adalah untuk rasa asam, begitu ya. Kalau B besar untuk buah yang bulat, maka B kecil adalah untuk buah yang kisut. 9. Lokus. Lokus adalah tempat tertentu pada kromosom yang diduduki oleh satu alel pada satu sifat. 10. Homozigot. Homozigot adalah istilah untuk menyatakan bahwa individu yang mempunyai genotip yang sama, misalnya H besar, M besar, atau H kecil, atau M kecil.
Kalau dia huruf besar maka disebut homozigot dominan. Kalau dia huruf kecil disebut dia dengan homozigot resesif. Ke-11, heterozigot. Heterozigot adalah istilah untuk menyatakan genotip suatu individu yang berbeda alelnya. Misalnya H besar H kecil, M besar M kecil. Penulisan heterozigot harus ditulis huruf besar terlebih dahulu. Ke-12, dominan. Dominan itu artinya adalah sifat yang menutupi atau yang mengalahkan sifat lain. Misalnya B besar, artinya dia yang dominan, lebih berperan gitu ya. Yang ke-13, resesif. Resesif adalah istilah untuk menunjuk sifat yang ditutupi oleh sifat lain yang dominan. Simbolnya biasanya adalah huruf kecil, misalnya B kecil, B kecil. Ke-14, intermediate. Intermediate adalah istilah untuk menyatakan sifat antara induk jantan dan betina sehingga berbeda dari kedua induknya. Misalnya, tanaman bunga merah dikawinkan dengan bunga putih. Induknya merah dan putih. Tetapi keturunannya F1-nya adalah atau filialnya adalah berwarna pink. Berarti perpaduan antara induk jantan dan induk betina. Jadi keturunan F1-nya itu berbeda dari induknya. Itulah yang disebut dengan intermediate. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan dapat dipahami oleh anak didik kami sekalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat.